Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Teruntuk dosen pengampu dari statistika inferensial yaitu Pak Prima Sadewa yang saya hormati. Kelompok saya kali ini akan membahas tentang analisis regresi dengan variabel moderating. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Tia Aristabella, dan nanti akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Ulfa Mustafizah. Variabel moderating. Variabel moderating ialah variabel yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan langsung antara variabel independen dengan variabel dependen. Variabel moderating adalah variabel yang mempunyai pengaruh terhadap sifat atau arah hubungan antar variabel. Sifat atau arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen kemungkinan positif atau negatif tergantung pada variabel moderating. Oleh karena itu, variabel moderating dinamakan pula sebagai kontingensi variabel. Kemudian ciri-ciri variabel moderator. Yang pertama itu sulit berubah dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua seringkali digunakan dalam analisis regresi linear atau structural equation modeling. Dan yang ketiga bersifat bebas atau independen yang tidak dipengaruhi oleh variabel lainnya tetapi bisa mempengaruhi variabel lain. Tujuan menggunakan variabel moderator itu ialah untuk mengukur kekuatan hubungan atau keterkaitan antara variabel bebas independen dengan variabel terkait atau terikat dependen. Misalnya, untuk mengukur hubungan antara besarnya gaji yang dimisalkan dengan independen dengan biaya pemeriksaan kesehatan yaitu variabel dependen dan digunakan umur sebagai variabel moderator, maka bisa diteliti bahwa hubungan antara gaji dengan biaya pemeriksaan kesehatan akan lebih besar untuk orang yang berumur lebih tua dibanding dengan orang yang berumur lebih muda. Metode analisis regresi linear dengan variabel moderating yang pertama itu ada MRA atau Multiple Regression Analysis. Itu merupakan aplikasi khusus regresi linear berganda yang dimana persamaan regresinya mengandung unsur interaksi yaitu perkalian dua atau lebih variabel independen dengan rumus yang seperti di PowerPoint. Yang kedua, absolute residual. Model ini mirip dengan MRA, tetapi variabel moderating didekati dengan selisih mutlak atau absolute residual antara variabel bebas dengan variabel moderatingnya. Penerimaan hipotesis juga sama dengan model ini masih riskan terhadap gangguan multikolinearitas meskipun resiko itu lebih kecil daripada dengan metode MRA. Yang terakhir ada residual. Model ini menggunakan konsep lack of fit yaitu hipotesis moderating diterima terjadi jika terdapat ketidakcocokan dari deviasi hubungan linear antara variabel independen. Dan masalah yang muncul untuk dipertimbangkan dalam melakukan analisis moderator yang pertama itu kurangnya perhatian terhadap kesalahan pengukuran. Yang kedua, distribusi variabel diasumsikan meliputi rentang penuh nilai yang mungkin. Yang ketiga, ukuran sampel yang tidak sama di seluruh kategori berbasis moderator. Yang keempat, kekuatan statistik yang tidak mencukupi. Yang kelima, di kolom buatan moderator berkelanjutan. Yang keenam, dugaan efek korelasi antara istilah produk dan komponennya. Dan yang terakhir, menafsirkan efek orde pertama berdasarkan model tidak termasuk istilah produk. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu model hubungan regresi dengan variabel moderating, yaitu ada moderator Z, independen X, dan dependen Y. Variabel Z merupakan variabel moderating karena dapat melemahkan atau memperkuat hubungan antara X dan Y. Artinya, semakin tinggi X dan Z, maka semakin tinggi Y. Sebaliknya, semakin rendah X dan Z, maka semakin rendah pula Y. Contoh penggunaan variabel moderator dalam penelitian. Dalam penelitian pengaruh teknik pembelajaran Trifocus-Steve Cinder atau TFSS terhadap kemampuan membaca cepat pada siswa ditentukan variabel-variabelnya sebagai berikut. Yang pertama, variabel bebas atau independen adalah teknik pembelajaran Trifocus-Steve Cinder atau TFSS. Yang kedua yaitu variabel terikat atau dependen adalah kemampuan membaca cepat siswa. Hubungan ini diilustrasikan pada skema berikut. Teknik pembelajaran Trifocus-Steve Cinder atau TFSS yaitu merupakan variabel bebas, kemudian kemampuan membaca cepat siswa merupakan variabel terikat. Walaupun hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat tersebut dapat dikatakan berlaku secara umum untuk semua siswa,
Namun hanya para siswa yang pada dasarnya memiliki minat bacalah yang akan bisa membaca cepat dengan menggunakan teknik pembelajaran Trifocus Cinder. Sementara mereka yang pada dasarnya kurang memiliki minat baca tidak akan terlalu terpengaruh dengan teknik pembelajaran tersebut terhadap kemampuan membacanya. Pengaruh atribut atau nilai minat baca siswa ini terhadap hubungan antara variabel bebas atau Trifocus Cinder dengan variabel terikat, yaitu kemampuan membaca cepat siswa, bisa digambarkan dengan skema berikut. Teknik pembelajaran Trifocus Cinder yang merupakan variabel bebas, kemudian kemampuan membaca cepat siswa yang merupakan variabel terikat, dan minat baca siswa yang merupakan variabel moderating. Pada kasus ini, hubungan atau relasi antara variabel bebas dengan variabel terikat menjadi yang bergantung atau tergantung pada variabel lain, yakni variabel ketiga memiliki efek moderating yang sifatnya memperkuat atau memperlemah pada hubungan variabel dependen dengan variabel independen. Mungkin cukup sekian presentasi terkait materi analisis regresi dengan variabel moderating yang dapat kelompok kami sampaikan. Kami berharap hasil presentasi yang kami berikan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan apabila merasa ada kekurangan dan kesalahan, kami minta maaf. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton video presentasi kami sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.